Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor pada benda. Sebelumnya, apakah kalian masih ingat kalor itu apa? Kalor yaitu energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan benda akibat perubahan suhu. Salah satu perubahan benda yang terjadi akibat perubahan suhu adalah perubahan ukuran. Nah, di sini ada dua peristiwa perubahan benda akibat perubahan suhu. Yang pertama, pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volume karena terkena kalor atau panas. Kemudian, penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi, jika suhu naik atau lebih panas, maka benda akan memuai. Sebaliknya, jika suhu turun atau lebih dingin, maka benda akan menyusut. Contoh-contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pemasangan kaca jendela. Bingkai jendela harus diberi ruang sedikit lebih lebar agar ketika terkena panas tidak retak atau pecah karena kaca yang memuai. Kedua, kabel listrik dan telepon. Seringkali kita lihat kabel listrik dan telepon yang mengendur. Hal itu dikarenakan agar kabel tidak putus saat mengalami penyusutan pada malam hari. Ketiga, ban sepeda atau mobil dan motor. Ban yang dipompa terlalu banyak dapat mengeras. Udara di dalam ban dapat memuai karena panas sehingga dapat menyebabkan ban meletus. Keempat, pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kamu lihat sebuah gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Nah, hal itu dapat terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada gelas. Karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan rel dibuat celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang agar rel tidak melengkung saat terkena panas karena memuai. Keenam, penggunaan termometer. Ketika termometer digunakan untuk mengukur suhu tubuh, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Ketika tidak digunakan, cairan akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Segala sesuatu di sekitar kita yang dapat ditimbang dan menempati ruang disebut benda. Nah, berdasarkan wujudnya, benda-benda yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada benda padat. Di sekitar kita banyak sekali benda padat. Contoh kecilnya, meja, batu, dan kayu. Namun, benda padat pun ada yang keras dan ada yang lunak. Yang keras contohnya besi dan batu. Sedangkan yang lunak contohnya plastisin dan tanah liat. Yang kedua, ada benda cair. Benda cair jelas berbeda dengan benda padat. Ini dapat dilihat dari sifat-sifat yang dimilikinya. Benda cair yang paling sering kita temui adalah air. Yang ketiga, gas. Gas yang paling sering kita temui adalah udara.
Udara tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan perbedaannya. Pada saat bernafas, kita menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Sifat benda padat. A. Memiliki massa. Kita dapat membuktikannya dengan cara menimbang benda padat di sekitar kita. B. Benda padat bentuknya tetap. Benda padat tidak akan berubah bentuk jika dipindahkan ke tempat lain. Misal, sebuah kubus mainan dimasukkan ke dalam gelas, kemudian dipindahkan ke dalam gelas yang lain. Apakah berubah? Tentu tidak, bentuknya akan tetap sama. C. Benda padat dapat berubah bentuk. Ada beberapa benda padat yang dapat berubah bentuk jika dipengaruhi oleh sesuatu. Contohnya, gelas dan piring kaca dapat berubah bentuk jika jatuh dan kemudian pecah. Plastisin dapat berubah bentuk jika ditekan. Kayu dapat dibuat menjadi meja dan kursi. Kertas dapat dibuat menjadi berbagai bentuk dengan cara dilipat. Sifat benda cair. A. Benda cair memiliki massa dan bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Misal, botol berisi air lebih besar massanya dibandingkan botol kosong. Hal ini membuktikan bahwa air memiliki massa. Bentuk benda cair tergantung pada bentuk wadah yang ditempatinya. Benda cair pun menempati ruang. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan mengisi ruangan yang ada di dalam gelas, sehingga bentuk air akan menyerupai gelas tersebut. B. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kamu dapat membuktikan hal ini pada botol yang diisi air. Pada gambar, botol dalam keadaan tegak ataupun miring, permukaan air selalu datar. C. Benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketika kamu tumpahkan air dari botol ke lantai, air akan bergerak mencari tempat yang lebih rendah. Contohnya adalah air sungai. Air sungai berasal dari mata air yang terletak di pegunungan, kemudian mengalir menelusuri lembah hingga sampai ke laut. D. Air meresap melalui celah-celah sempit. Contohnya, tisu yang basah ketika diletakkan di air dalam gelas, kemudian air meresap dan meneteskan air. E. Benda cair menekan ke segala arah. Zat cair juga menimbulkan tekanan ke segala arah. Contoh, air yang memancar dari lubang yang ada pada gelas. Dengan demikian, air dapat menekan ke bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. F. Benda cair melarutkan zat tertentu. Pernahkah kamu mencampurkan gula pasir ke dalam segelas air? Nah, jika kita cicipi akan terasa manis. Hal itu berarti gula sudah tersebar ke seluruh bagian air. Campuran seperti air dan gula itu disebut larutan. Gula disebut zat terlarut, sedangkan air disebut zat pelarut. Sifat gas. A. Gas menempati ruang. Contohnya, minyak wangi yang masih tertutup botolnya tidak akan tercium wanginya. Nah, jika tutup botol itu dibuka, maka akan tercium wanginya. B. Gas bentuknya berubah-ubah. Jika kita meniup balon, maka balon akan mengembang sesuai dengan bentuknya. C. Gas menekan ke segala arah. Gas yang ada di dalam ban memiliki tekanan sehingga dapat menahan beban berat. Oke, kita sudah belajar.
Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.